Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pera Sintia dengan NIM 23201800061, Prodi Akuntansi semester 7, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Massapi'iyah. Saya membuat video ini untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah riset dan seminar akuntansi dengan dosen pengampu yaitu Ibu Sari Mujiani SEM MMAK. Dalam video ini saya akan menjelaskan tentang pengaruh opini auditor, solvabilitas, dan ukuran perusahaan terhadap audit delay, studi empiris pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018 sampai dengan tahun 2020. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang latar belakang. Setiap tahunnya masih ditemukan perusahaan atau emiten yang terlambat menyampaikan laporan keuangan. Adapun pada tahun 2018 tercatat 10 perusahaan, tahun 2019 tercatat 42 perusahaan, dan pada tahun 2020 tercatat 88 perusahaan yang melakukan penundaan untuk menyampaikan laporan keuangan tersebut. Kesadaran beberapa perusahaan dalam menerbitkan laporan keuangan tepat waktu masih dinilai masih kurang. Bahkan terjadi kenaikan jumlah perusahaan tercatat di Bursa Efek Indonesia yang masih terlambat menyampaikan laporan keuangan perusahaan meskipun sudah tersedia peraturan dan sanksi yang cukup jelas pada peraturan tersebut. Putri dan Setiawan 2021. Menurut Sihombing 2021 menyatakan hasil bahwa opini auditor berpengaruh positif terhadap audit delay. Hal ini serupa dengan penelitian yang dilakukan oleh Siagian et al. 2021 dan didukung oleh penelitian Ridawati et al. 2021. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Siahaan et al. 2021 dan Arum et al. 2021 menunjukkan bahwa hasil opini auditor tidak berpengaruh signifikan terhadap audit delay. Menurut Lubis dan Abdullah 2021 menyatakan hasil bahwa solvabilitas berpengaruh positif terhadap audit delay. Hal ini serupa dengan penelitian yang dilakukan oleh Siagian et al. 2021 dan didukung oleh penelitian Arum et al. 2021 serta penelitian Perawati et al. 2021. Menurut Ihyanuddin 2021 menyatakan hasil bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap audit delay. Hal ini serupa dengan penelitian yang dilakukan oleh Siagian et al. 2021 dan didukung oleh penelitian Putri et al. 2021. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Cusiana et al. 2021 dan Ridawati et al. 2021 menunjukkan hasil bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap audit delay. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tinjauan pustaka. Tinjauan teoritis, teori sinyal. Teori sinyal pertama kali dicetuskan oleh Michael Spence pada tahun 1973 dalam penelitiannya yang berjudul Job Market Signaling. Teori sinyal membicarakan tentang bagaimana perusahaan memberikan informasi terkait dirinya kepada pihak eksternal perusahaan. Sinyal tersebut menjelaskan tentang apa yang dilakukan pihak manajemen dalam merealisasikan keinginan pemilik. Teori sinyal dapat menjadi dasar untuk mengetahui kondisi sebuah perusahaan yang terlihat dari ketetapan waktu perusahaan dalam menerbitkan laporan keuangannya. Jika perusahaan menerbitkan laporan keuangannya secara tepat waktu, menandakan bahwa perusahaan dalam kondisi yang baik. Tetapi, semakin rentang audit delay yang dialami oleh perusahaan, hal tersebut menyebabkan penurunan pada kualitas informasi yang disajikan sekaligus menandakan bahwa kondisi perusahaan tidak baik sehingga terlambat dalam menyajikan laporan keuangannya. Sihombing 2021. Selanjutnya, tinjauan pustaka yang pertama yaitu variabel Y. Audit delay sebagai rentang waktu penyelesaian laporan audit laporan keuangan tahunan diukur berdasarkan lamanya hari yang dibutuhkan untuk memperoleh laporan keuangan auditor independen atas audit laporan keuangan perusahaan sejak tanggal tutup buku perusahaan yaitu per 31 Desember sampai tanggal yang tertera pada laporan auditor independen. Mirosea 2021. Variabel X1 yaitu opini audit. Opini audit merupakan opini yang diberikan oleh auditor terkait dengan
Kewajaran penyajian laporan keuangan perusahaan tempat auditor melakukan audit. Opini audit akan diterbitkan setelah auditor berhasil menyelesaikan serangkaian proses audit, di mana opini tersebut dituangkan dalam bentuk laporan tertulis yang menyatakan kesimpulan atas kewajaran laporan keuangan suatu perusahaan. Sihombing 2021. Variabel X yang kedua yaitu solvabilitas. Rasio solvabilitas menguji keahlian perusahaan untuk tetap berdiri dalam jangka panjang. Solvabilitas tinggi salah satu penyebab lamanya waktu yang diperlukan auditor menyelesaikan laporannya. Jika solvabilitas rendah, maka hal tersebut akan mempercepat penyelesaian audit. Solvabilitas perusahaan diuji berdasarkan analogika jumlah utang dengan jumlah ekuitas. Bertambah banyaknya nilai utang terhadap modal perusahaan menyebabkan terjadinya audit delay pada perusahaan tersebut. Siagian et al. 2021. Variabel X yang ketiga yaitu ukuran perusahaan. Besar kecilnya perusahaan dibuktikan dengan adanya total aset dari suatu perusahaan. Ukuran lebar atau batasan perusahaan menggambarkan bagaimana perusahaan dapat menangani faktor-faktor produksi sebaik yang diharapkan. Jumlah keseluruhan aset dalam perusahaan dimasukkan dalam ukuran perusahaan dan memungkinkan dampak besar pada audit delay, karena semakin besar organisasi, semakin baik pengendalian yang didapat. Siagian et al. 2021. Selanjutnya yaitu hipotesis. Pengaruh opini auditor terhadap audit delay. Didapat H1, yaitu opini auditor memiliki pengaruh terhadap audit delay. Pengaruh solvabilitas terhadap audit delay. Yang didapat H2, yaitu solvabilitas memiliki pengaruh positif terhadap audit delay. Pengaruh ukuran perusahaan terhadap audit delay. Didapat H3, ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap audit delay. Selanjutnya yaitu kerangka pemikiran. Opini auditor X1 berpengaruh terhadap audit delay, solvabilitas X2 berpengaruh terhadap audit delay, dan ukuran perusahaan yaitu X3 berpengaruh terhadap audit delay. Selanjutnya yaitu metode penelitian. Definisi operasional variabel dan pengukuran. Variabel Y yaitu audit delay. Audit delay mendapat rumus tanggal laporan audit dikurangi tanggal laporan keuangan. Variabel X1 yaitu opini auditor. Pengukuran variabel opini audit tanpa modifikasi menggunakan metode dummy, yaitu untuk perusahaan menerima opini wajar tanpa pengecualian dari auditor, maka akan mendapat kode angka 1. Sedangkan perusahaan yang menerima opini wajar dengan pengecualian dari auditor, maka akan mendapatkan kode angka 0. Variabel X yang kedua yaitu solvabilitas dengan rumus DER sama dengan total hutang dibagi ekuitas. Variabel X yang ketiga yaitu ukuran perusahaan. Ukuran perusahaan rumusnya yaitu loan total aset. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang populasi dan sampel. Populasi yang dipakai pada penelitian ini yaitu semua perusahaan pertambangan yang pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 termaktub di BEI. Teknik guna mengambil sampel yang dipakai adalah teknik purposive sampling, yakni sampel yang diambil berlandaskan pertimbangan tertentu. Sugiono 2014. Sampel. Adapun kriteria perusahaan yang dijadikan sampel dalam penelitian ini adalah yang pertama, perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018 sampai dengan 2020. Yang kedua, perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia berturut-turut dari tahun 2018, 2019, dan 2020 mempublikasikan laporan keuangan yang berakhir pada tanggal 31 Desember. Yang ketiga, perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia yang tidak melaporkan laporan keuangan. Yang keempat, merupakan laporan keuangan lengkap dengan catatan atas laporan keuangan, tanggal laporan audit independen dan diaudit oleh akuntan publik bersertifikat, sehingga lebih akurat dan dipercaya. Selanjutnya yaitu metode analisis data. Metode analisis data pada penelitian ini menggunakan analisis statistik deskriptif, uji asumsi klasik, yaitu meliputi
uji normalitas, uji multikolinearitas, uji autokorelasi, dan uji heterokedastisitas. Menggunakan pula analisis regresi linear berganda, koefisien determinasi atau R kuadrat, dan uji statistik. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.